Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rumah Kebudayaan Nusantara. Sore ini kita kembali lagi ya dalam acara diskusi dalam segmen ngeri-ngeri sedap ya. Saya host ya Sugeng Teguh Santoso. Kemudian bersama saya ada seorang advokat senior ya yang selalu aktif bikin aktivitas-aktivitas yang ngeri-ngeri sedap ya. Tapi aktivitasnya hukum ya, dengan rekan saya advokat Petrus Celestinus ya. Selamat sore Pak Petrus. Selamat sore juga. Salam sehat. Salam sehat, damai sejahtera. Damai sejahtera ya. Tapi kan menggugat-gugat kok masih damai sejahtera bagaimana? Ya, dalam rangka menciptakan perdamaian. Oh gitu ya. Untuk damai kita harus perang dulu. Iya, civis pacem parabellum ya. Jadi untuk damai kita harus siap untuk perang ya. Waduh. Dan perangkatnya kita harus siap melalui gugatan ini. Oh, jadi perangnya di sini bukan dalam arti perang senjata ya. Tapi yang dilakukan melalui satu perang dalam tanda kutip perang dalam gugatan-gugatan hukum. Itu adalah satu peran serta masyarakat dalam masyarakat madani dalam konsep negara hukum modern. Peran serta masyarakat penting. Baik, sore ini kita akan membahas masih soal Rempang dan Galang ya Pak Petrus. Kemarin saya lihat di beberapa media televisi Bapak ada di Pengadilan Jakarta Selatan. Betul. Apa sedang ada kegiatan apa Pak? Waktu itu saya lihatin ada beberapa tim. Kita atas nama tim pembela untuk keadilan bagi masyarakat adat Pulau Rempang sebagai kuasa dari Himpunan Masyarakat Adat atau HIMAT Pulau Rempang Galang, HIMAT Purelang. Namanya Tim Pembela Keadilan, ya? Betul. Untuk kesatuan masyarakat hukum adat Pulau Rempang dan Galang, memang ada yang tidak adil? Ya, di sana kita lihat ketidakadilan yang berlangsung sudah cukup lama. Kalau kita hitung dari niat awal pada tahun 1992 di mana pemerintah ingin memperluas wilayah pengelolaan industri dan pembangunan dari Batam diperluas sampai ke Rempang Galang, itu diawali dengan keputusan Presiden tahun 1992 nomor 28. Nomor 28. Ya. Dari keputusan itu memperluas wilayah sampai Rempang Galang, BP Batam mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria agar pihak BP Batam diberikan hak pengelolaan untuk mengelola pulau-pulau itu. Tunggu dulu nih, kalau pemerintah mengeluarkan regulasi ya, regulasi itu kan sebagai hukum kan mengikat. Betul. Ya. Tetapi tentu regulasi tersebut juga harus berintikan yang namanya keadilan dan kebenaran ya. Ya. Kalau yang regulasi dari pemerintah tahun 92 tadi itu memberikan hak kepada siapa tuh? Jadi regulasi dalam bentuk Kepres 28 tahun 92 itu pemerintah ingin terjadi perluasan wilayah Kota Batam dalam pengelolaan industri kepariwisataan itu masuk sampai Pulau Rempang dan Pulau Galang. Diperluas ya Rempang dan Galang dari Batam tapi juga masuk ke sana. Betul. Kemudian di Kepres itu menyatakan hal-hal terkait dengan penguasaan tanah, pengaturan mengenai pemilikan tanah, kewenangannya ada di tangan Menteri Agraria. Oh, jadi tetap merujuk kepada Kementerian Agraria dan tetap merujuk kepada undang-undang ya. Undang-undang, betul. Misalnya nih, kalau misalnya mau mengadakan tanah ya, di sana ada nggak soal tim panitia pengadaan tanah, ganti rugi, sosialisasi, ada ketentuan-ketentuannya? Ada ketentuannya. Jadi setelah Kepres keluar, BP Batam pada September 1992 kirim surat ke Menteri Agraria meminta supaya BP Batam diberikan HPL. Hak pengelolaan lahan. Ya, pengelolaan lahannya. Ya, kemudian di Juni 1993 SK Menteri Agraria keluar
Menteri menyatakan Kementerian Agraria bersedia memberikan HPL kepada BP Batam disertai dengan 7 syarat. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Tunggu dulu ya, sebelum kita masuk kepada syarat-syarat. Jadi tadi kita mulai bahwa Pak Petrus ini bersama rekan-rekan yang lain ya, advokat, itu membentuk tim pembela keadilan untuk masyarakat Rempang ya. Betul. Di sini apakah bisa diartikan ada perlakuan ketidakadilan kepada masyarakat Rempang atau Galang ya terkait dengan pengembangan Rempang Eco City yang dirasakan oleh jadi yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Rempang sejak dikeluarkannya Kepres, kemudian surat keputusan Menteri Agraria dan disampaikan kepada yang 7 tadi kita catat dulu ya nanti ya. Terus jadi dengan 7 syarat tadi itu sebetulnya syarat-syarat yang sangat menjamin hak-hak masyarakat. Oh, jadi regulasi yang diterbitkan oleh Menteri Agraria BPN tahun 2002 ya. Nah, 1993. 1993 itu masih Orde Baru loh. Masih. Itu saja memuat tentang syarat-syarat yang untuk memberikan kepastian jaminan keadilan untuk masyarakat ya, kepastian hukum ya. Nanti kita bahas. Jadi tim ini dibentuk untuk memperjuangkan ya keadilan buat masyarakat Rempang. Memang apa yang mereka alami kemarin Pak Petrus sehingga harus jika kita lihat peristiwanya kemarin seperti akhir Agustus kemudian September, masyarakat di Pulau Rempang itu sepertinya tanggal 7 kita rujuk puncaknya di tanggal 7 September. 7 ya. Coba apa tuh? Apa yang ketidakadilan? Jadi ada kedatangan tim besar yang terdiri dari TNI Polri, terutama Polri sebagai bagian ujung terdepan, tombaknya ujung tombak. Mereka datang meminta secara paksa, menakut-nakutin masyarakat dengan membawa gas air mata. Saya mendapatkan informasi ya, ada 1000 aparat TNI Polri gabungan ya bersama dengan Satpol PP dikerahkan ya. Betul. Waktu itu mau mengadakan pengukuran katanya, mengawal pengukuran ya. Pengukuran dan pematokan. Terjadi kemudian waktu di tanggal 7 itu kita kan lihat tuh ya di media bentrok. Betul. Apa saja yang terjadi waktu itu bentrok? Yang bentrokannya pertama karena masyarakat menolak aktivitas BP Batam ingin mematok dan mengukur lokasi di mana menjadi bagian dari perkampungan. Menolak ya karena mereka sudah ada di sana. Mereka di sana sudah puluhan ratusan tahun. Di situ ada 16 kampung tua. Dipatok untuk kepentingan HPL BP Batam. Padahal di dalam SK Menteri Agraria tahun 93 itu. Jadi tadi yang 7 syarat itu ada di sana. Itu pertama segala biaya mengenai itu dibebankan kepada BP Batam. Ya. Kemudian hak masyarakat atas tanah, ya baik milik, menggarap, mengelola pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, itu harus dihitung untuk pembayaran ganti rugi. Nah, tunggu dulu. Jadi aturan tahun 93 itu sudah membuat satu kewajiban kepada pemerintah agar hak-hak masyarakat dilindungi, ya kan? Ya. Nah, kejadian waktu tanggal 7 September apakah itu diberikan? Oh tidak, itu lompatannya terlalu jauh. Justru tanggal 7 September kemarin itu kewenang-wenangan yang luar biasa. Jadi hak mereka belum diberikan, ini kemudian mau mereka digusur gitu ya? Padahal di SK Menteri Hukum dan Menteri Agraria itu menyatakan bahwa kalau sudah proses pembebasan selesai, BP Batam mendaftarkan tanahnya ke BPN, kemudian BPN turun untuk melakukan pengukuran, pematokan seperti kemarin itu. Oh, jadi prosesnya kalau sudah bebaskan ganti dulu, udah bebaskan ganti rugi ya, kosongkan sesuai dulu. musyawarah udah kosong, baru dia ajukan permohonan pendaftaran itu kan perlu proses ya. Proses. BPN akan turun untuk mengukur, mematok. Ini kemudian karena pengukuran dan pematokan yang mau dipaksakan 7 September kemarin itu dalam rangka BP Batam ingin mendapatkan HPL. Iya. Karena dulu kan baru SK menyetujui. Jadi baru SK belum. 93 itu kami bersedia. Tetapi 7 syarat ini penuhi. Tapi lain tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Nah, tim ini kan kemarin tuh tanggal 7 ya. Emang kita melihat tuh ada
bentrokan, ada gas air mata, ada bentrok fisik, ada yang ditangkap, ya. Nah, itu kan satu peristiwa yang kemudian memicu seluruh masyarakat dimanapun di Indonesia kemudian memberikan perhatian. Tokoh-tokoh, ya, kemudian LSM, pegiat hukum, pegiat hak asasi manusia, kemudian Ormas Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, ya, juga bersikap, ya. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat Melayu dengan berbagai organisasinya juga bersikap, ya. Bahkan Rizik, Habib Rizik dan juga Ustadz Somad juga berbicara, ya. Bahkan turun juga. Bahkan turun juga. Ini bikin pusing pemerintahan, ya. Tapi kan itu adalah pernyataan-pernyataan. Nah, di sini kemarin saya kembali nih, Pak Petrus kan kemarin kan dengan teman-teman mendaftarkan gugatan. Betul. Nah, yang menggugat ini masyarakat yang kemarin perseorangan atau siapa, Pak Petrus? Nah, yang menggugat ini adalah sebuah LSM atau sebuah ormas. Namanya apa? Namanya Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang, Himat Purelang. Himat Purelang. Ya, jadi ini satu organisasi kemasyarakatan. Jadi berbadan hukum dia. Berbadan Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang atau disebut Himat Purelang. Dia berbadan hukum nih. Dia berbadan hukum dan didirikan sejak ada tahun 2008. Akta notarisnya? Ada, ya. Udah Dapat pengesahannya ada. Ya. Nah, ini urusannya jelas. Didirikan sejak tahun 2008. 2008. Jadi sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Apa tugasnya Himat Purelang Tugasnya ini? itu mengadvokasi masyarakat adat di Pulau Galang, Pulau Rempang dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Karena sepertinya ormas ini di tahun 2008 itu sudah melihat ada potensi masyarakat-masyarakat adat di pulau-pulau itu akan tergusur. Oh, jadi punya visi ya ke depan? Ya, karena dia sudah melihat mungkin dokumen termasuk Kepresnya, Menteri Agraria. Kemudian ada perjanjian tahun 2004 ya, ada MOU. Ya, 2004 ada perjanjian bahwa ini menarik, satu pulau itu akan dialihkan ke ini menarik ya. Yang lain dengan segala karpet merah yang disediakan oleh otorita Batam. Gitu ya. Jadi ini menarik ini ya. Ada sekelompok masyarakat adat yang melihat yang memiliki visi jauh ke depan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. 2008 mereka sudah bentuk ya. Sudah bentuk. Mereka sudah tahu bahwa akan terjadi satu perebutan pengambil alihan lahan-lahan mereka ya. Betul. Ini hebat nih ya. Siapa aja tuh tokohnya? Ya, tokohnya itu saya lihat selain masyarakat ada suku Melayu ada. Oh, jadi ini suku-suku hanya suku Melayu? Oh, tidak. Jadi ada Melayu, ada Flores, ada Batak ada. Oh, tunggu dulu nih, menarik nih Pak Petrus ya. Jadi persekutuan di dalam Himat Purelang ini adalah masyarakat yang beragam. Oh. Yang karena merasa senasib, sepenanggungan, seperjuangan, satu visi bahwa kita harus bersatu untuk menghadapi hal-hal yang bakal terjadi ke depan. Dan mungkin mereka lihat dari kondisi Pulau Batam sendiri, karena pada waktu itu Pulau Batam sendiri banyak masyarakat yang tergusur. Oh, di Batam? Di Batam, pada waktu Batam menjadi otorita Batam. Jadi baik ya, ini menarik ya. Jadi ini satu hal pembelajaran buat masyarakat. Masyarakat harus memiliki visi dan inisiatif untuk memperjuangkan nasibnya sendiri dengan membentuk organisasi. Ya. Organisasi ini berbadan hukum ya. Yang menarik kedua ini kan di situ kan sebetulnya daerah suku Melayu, Pak Petrus. Mengapa kok ada orang Flores, ada orang Batak, ada suku mungkin Jawa di sana ya bergabung itu mereka datang ke sana? Mereka itu merantau sampai di Pulau Batam, Tanjung Pinang dan Rempang Galang. Ini sebetulnya para perantauan yang masuk di pulau-pulau itu pada tahun 40-an. Oh, sebelum Indonesia merdeka? Sebelum Indonesia merdeka. Lalu turun-temurun, saudara-saudaranya kemudian datang, akhirnya menetap di situ dan jadi kawin-mawin. Kawin-mawin. Jadi persekutuan antara para perantauan itu dengan suku Melayu itu luar biasa. Di sana ada masjid, ada gereja, ada sekolah Kristen, ada sekolah macam-macam. Tidak ada konflik malah ya? Tidak ada konflik. Nah ya, jadi Himat Purelang. Wah. Jadi gugatan ini bukan diajukan oleh orang perorangan, ya, tapi oleh organisasi. Karena
masyarakat di sana masih trauma, masih memprioritaskan bagaimana menyelamatkan kampung halamannya, sehingga Himat Purelang berpikir kita tidak usah ganggu mereka. Mengambil inisiatif. Himat Purelang ambil alih, pasang badan untuk memperjuangkan kepentingan seluruh masyarakat di Pulau Rempang dan Galang sesuai dengan tujuan dan usaha dari Himat Purelang ini menurut anggaran dasarnya. Jadi gugatan ini ya kalau di dalam satu konsep gugatan keperdataan ini gugatan legal standing atau gugatan ini namanya class action ya. Sebetulnya ini legal standing karena dia di dalam anggaran dasarnya memang berusaha untuk memperkuat posisi masyarakat adat di sana, terutama menghadapi persoalan pertanahan. Nah, baik ya. Ini hal yang menarik ya dalam konsep hukum perdata ada gugatan legal standing. Ini sudah gugatan sebetulnya konsep yang sudah lama ya. Dulu ada namanya WALHI ya. WALHI ya. Wahana Lingkungan Hidup juga yang pernah mengajukan pertama kali mungkin ya gugatan legal standing dan diterima dalam konsep hukum Indonesia ya sebagai gugatan perdata yang bisa dilakukan oleh organisasi ya. Baik, kita sebentar ya, kita masuk lagi kepada siapa yang digugat nih Pak Petrus. Ya. Siapa aja yang digugat dan Jadi, mengapa? Yang digugat itu karena gugatan ini, objek daripada gugatan itu adalah MOU yang dibuat oleh pemerintah Kota Batam bersama Badan Otorita Batam dengan PT Makmur Elok Graha atau PT MEK sering disebut. Kok ada kata Graha, saya ada ingat tuh satu korporasi besar yang ya Graha ini rupanya satu grup dengan Arta Graha. Arta Graha Group. Arta Graha ya. Jadi perjanjian itu dibuat tahun 2004 antara BP Batam sebagai pihak pertama, Wali Kota Batam sebagai pihak kedua, dan pihak ketiganya adalah PT MEK. Tunggu dulu, ini kan tadi kan Pak Petrus sudah menjelaskan tim, kemudian pihak penggugat ya Himat Purelang. Sekarang yang digugat ini coba bisa disebutkan siapa saja Pak Petrus nih? Ada berapa pihak yang digugat? Ada 7 pihak. 7 pihak. Satu siapa Pak Petrus? 1 BP Batam. BP Batam. 2 Wali Kota Batam. Wali Kota Batam. 3 PT Makmur Elok Graha. Tergugat 3 ya. Keempat adalah Presiden Republik Indonesia. Presiden ya. Kelima Menteri Agraria. Menteri Agraria Tata Ruang Dan ya. Badan Pertanahan Nasional. Terus kelima PT keenam PT Xinyi Glass Holding. ya, itu perusahaan yang katanya raksasa di RRC sana. Tunggu dulu nih ini. Ya oke, terus ke-7. Kemudian ke-7 notaris. Notaris ya, ke-8 juga notaris. Notaris ya. Betul. Jadi ada 8 pihak yang digugat ya. Ini banyak juga yang digugat nih. Banyak. Yang menarik ya Sebetulnya pemerintah. masih banyak lagi, cuman setelah kita analisa keterkaitannya lebih dekat yang mana, akhirnya yang selebihnya. Perannya. Kalau digugat kan mereka ada perannya ya masing-masing. Ada perannya. Kalau presiden apa nih? Nah, Pak presiden ini pertama. Kan di sini digugat nih. Presiden kan berarti Pak Jokowi dong ini. Betul, Presiden Jokowi. Karena nggak mungkin presiden sebelumnya dong. Iya kan. Jadi presiden ini presiden pertama kaitannya bahwa Badan Otorita Batam itu bertanggung jawab langsung kepada presiden. Artinya apa yang terjadi di Pulau Batam dan Rempang saat ini, ya, semua peristiwa tidak mungkin tidak diketahui oleh Dia harus bertanggung jawab presiden. Apalagi dalam kaitan dengan kerjasama yang kemudian berakhir sampai membawa tergugat yang ke berapa tadi? Turut tergugat satu yaitu Xinyi Glass Holdings ini. Pada waktu MOU di Cina, Presiden Jokowi hadir. Tunggu dulu ya. Jadi ada peristiwa. Memang kita kalau tidak salah Juli 2023 ya. Ya. Ada Presiden Republik Indonesia ada ke Cina ya. Ada ke Cina. Kemudian melakukan Di sana itu perjanjian kerjasama. Iya, kerjasama MOU antara PT MEK
dengan PT Shinji ini untuk membangun industri terbesar kedua di Pulau Waktu itu Rempang. kalau tidak salah diwakili oleh Menteri Investasi. Ada Menteri Investasi. Pak Jokowi hanya melihat. Betul. Kemudian ada Menteri Investasi Bahlil ya, apa? Bahlil Lahadalia. Yang saya tidak masuk di akal sehat saya itu kalau merunut kepada hukumnya, ya. Di SK Menteri Agraria tahun 93 itu dari 1 dari 7 butir itu bahwa HPL yang diberikan nanti HPL yang nanti diberikan itu tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Itu larangannya jelas. Tunggu dulu. Jadi HPL itu kan diberikan kepada BP Batam. BP Batam Di dalam mana? Ketentuan mana bahwa tidak boleh Di dialihkan? SK Menteri Agraria nomor 9 tahun Strep 8 tahun 1993. Jadi di dalam SK Menteri Agraria tersebut tahun 93 dijelaskan bahwa diatur bahwa kalau BP Batam diberikan HPL, dia tidak boleh Tidak alihkan. boleh mengalihkan ke pihak lain. Kalau apakah peraturan itu sudah dicabut belum? Tidak, belum dicabut. Belum ada yang dicabut. Belum ada. Sudah diteliti oleh tim pembela keadilan Sudah masyarakat kita teliti. adat nih. Sudah diteliti ya. Bahkan aktivitas sekarang pengukuran dan lain-lain kemarin itu adalah pelaksanaan dari SK tahun 93 itu. Karena disyaratkan pengukuran. Ukur dulu, patok dulu, dan ukur dan patok itu baru bisa dilakukan kalau masyarakatnya sudah bebaskan. Dibebaskan berarti dibayar ganti rugi ya. Ganti rugi dan ongkos pindah semua sudah clear menarik, oleh sebuah panitia pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Kemarin ya, setelah rame tanggal 7 itu ya, buk ya, sampai ada anak sekolah SD terkena gas air mata, pingsan ya, trauma ya. Menteri ATR BPN ngomong masyarakat tidak punya sertifikat. Apakah karena masyarakat tidak punya sertifikat boleh diukur kemudian mereka mau dikosongkan begitu aja? Gimana? Ya, itu sebetulnya suatu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan secara terbuka, kasar dan berlaku sejak 1993 sampai sekarang. Oke, ya. Harusnya kalau memang nanti mau di HPL kan dan ternyata HPL-nya baru sampai sekarang ini berarti sudah 30 tahun ya. Tidak jadi-jadi, mestinya masyarakat di Pulau Rempang Galang itu diberikan sertifikat dong. Toh nanti juga kan mereka bisa keluar. Kan pernah Pak Jokowi waktu itu tahun 2019 kalau tidak salah ya, waktu kampanye periode kedua ya, datang ke sana bahwa masyarakat akan diberi sertifikat. Betul, itu janjinya. Jadi selain karena Presiden Jokowi hadir di Cina dalam rangka MOU yang ternyata MOU itu melanggar ketentuan hukum positif kita, juga karena Presiden pernah berjanji waktu kampanye akan memberikan sertifikat kepada 37 kampung tua di Batam. Tunggu, saudara-saudara, pemirsa rumah kebudayaan Nusantara ya, ini ada praktek kasat mata, inkonsistensi ya, kemudian bukan hanya soal inkonsistensi, ketika berjanji tidak dilaksanakan ya, tetapi kalau menurut saya pengkhianatan ya. Betul. Kalau hanya berjanji tadinya tidak akan janji memberikan tapi tidak memberikan, ya sudah, itu namanya one prestasi lah ya. Tapi ketika janji sudah diberikan, malah sekarang mereka mau digusur ya, secara paksa. Ini penjelasan dari advokat dari tim pembela keadilan ya. Oke ya. Jadi mereka harusnya diberikan waktu itu Presiden Juli kalau tidak salah ya. Karena peristiwa itu jadi berbalik kebijakannya ya. Kebijakannya berbalik. Karena itu Presiden digugat di sini ya. Kita gugat di situ, betul. Di sini ya. Diuraikan nggak dalam gugatan? Uraikan peristiwa itu. Uraikan peristiwanya itu janji, pertama, kehadiran Presiden pada waktu di Cina itu sebetulnya itu dalam rangka perbuatan melawan hukum. Sebetulnya enggak juga dong. Kalau dia datang ke Cina misalnya mau menandatangani perjanjian, tapi kalau misalnya tidak terkait dengan Batam kan tidak apa-apa. Ini terkait dengan Pulau Rempang. Kalau terkait dengan Rempang dan Galang, tapi misalnya Presiden bilang bebaskan dulu
kan nggak apa-apa. Oh, ternyata kan tidak dibebaskan. Nah, Malah digusur. digusur ya. Malah digusur yang tanpa menarik, panitia. Iya, yang menarik kan omongannya Pak Mahfud Pak ya. Mahfud, iya. Pak Mahfud mengistilahkan pengosongan. Jadi kita lihat ini di istana itu memang lemah sekali hukumnya. Iya. Harusnya sebelum presiden berangkat itu lihat dulu. Ini Karena di dalam SK Menteri Agraria 93, iya, itu kan harusnya sudah ada di dan dokumen. juga SK Menteri Kehutanan tahun 2023 di bulan Maret Oh, kemarin. ada. Produk terbaru dari Menteri Kehutanan. Ya, melepaskan hak atas hutan kepada BP Batam dalam rangka HPL ini dengan syarat. Salah satu syaratnya itu larangan memindahkan HPL yang diberikan ini, lokasi hutan yang diberikan ini kepada pihak lain. Sudah ada dua regulasi. Sudah ada dua nih. regulasi. Tadi regulasi 93 ya, yang tidak boleh dialihkan. Juga regulasi itu kan dari BPN ya. BPN. Kedua regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak boleh dialihkan. Tidak boleh dialihkan. Nanti kita akan masuk Pak Petrus di perjanjian ya. Di mana itu dialihkan kan? Tapi kita pelan-pelan ini. Kita pelan-pelan ini menarik. Oke ya. Dari 8 yang digugat ya, Presiden sudah terlihat tadi itu kan kalau digugat saudara-saudara ya dalam konsep hukum harus ada perbuatan dari pihak tergugat untuk dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tadi sudah kita buka sedikit tuh ya. 2019 Presiden berjanji mau kasih sertifikat ya. Bahkan di rapat kabinet juga. Berangkat kabinet juga ya. Mengancam mencabut konsesi. Iya, konsesi yang sudah ada enclave-nya ya. Betul. Jadi lupa apa-apa. Bagaimana ya? Apakah tadi kan Pak Petrus sebagai seorang praktisi hukum advokat senior tadi sempat mengatakan di istana ini apa kekurangan ahli hukum. Bagaimana Pak? Nah, kenapa jadi, Bapak mengatakan begitu? Ya, karena saya lihat kok mereka membiarkan. Kan ada Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud kan di sana. Di sana mana nih? Maksudnya di kementerian. Loh, Maksudnya jangan dibilang soal tempat dong Pak Petrus. Di istana itu kan ada tim hukum. Enggak, atau ada enggak. Menteri Hukum dan HAM dia bisa Tunggu panggil. dulu. Atau ada Jaksa Agung. Pak dia Petrus bisa tidak panggil. boleh melakukan lokalitas soal peran nih, ya kan? Mau dimanapun dia kantornya. Artinya buat presiden itu dia panggil siapa aja bisa. Bisa kan? Bisa. Dan Sangat Pak bisa. Mahfud kan bisa juga melakukan kajian, ya. Menteri Hukum dan HAM melakukan kajian. Bahkan di Menteri Hukum dan HAM ada Direktorat Hak Asasi Manusia. Ya, bisa saja presiden berangkat tanpa meminta atau menugaskan bawahannya untuk mengkaji. Nah, kalau ini Karena buktinya kan los-los aja di sana. Nah, inilah ya, baik ya. Pemirsa, ini negara kita kok dikelola kayak amatir ya. Amatiran. Sangat amatir. Ya. Coba lihat. Regulasinya ada ya, disusun. Larangannya jelas. Larangannya jelas, perlindungan kepada masyarakatnya jelas. Regulasi udah bener ya. Tapi dilaksanakannya nggak bener. Ini amatiran ini ya. Amatir. Ini praktik penyelenggara negara Jadi amatir. pada waktu keberangkatannya ke Cina, kemudian persiapannya, apalagi mendadak proyek yang ini kan sebetulnya kalau kita baca perjanjian tahun 2004 tanggal 26 Agustus, kalau saya penduduk Pulau Rempang, saya tersinggung dan mungkin saya berontak. Berontak dari negara kesatuan, berontak sama pemerintah. Saya protes kepada pemerintah, terutama BP Batam. Pulau Rempang dengan masyarakat tradisional, dengan adat budaya ini, ternyata pulau ini mau dijadikan tempat untuk membangun panti pijat, iya. Naik klub. Terusnya bola ketangkasannya. Karaoke. Sebetulnya hanya untuk aktivitas kepariwisata Ngeri. dengan dunia hiburan malam. Makanya ini acara ngeri-ngeri sedap. Ya. Jadi kita buka yang ngeri-ngeri ini. Dari sekedar hiburan malam, panti pijat dan mandi uap dan lain-lain, dia berubah menjadi industri besar. Berubah saya langsung loncat gitu. Di tahun 2023 Juli karena Presiden kecengdu. Kemudian Agustus dia masuk di dalam daftar urutan PSN. menjadi proyek strategis nasional. Ini kilat semuanya ya. Betul. Jadi kalau pergeserannya sangat drastis dan begitu besar, harusnya perjanjian ini pun harus diubah atau dibatalkan, dibuat baru disesuaikan dengan skala. Nanti itu kita bahas. Satu masih kita bahas siapa Petrus ya. Ini masih siapa saja yang digugat dan apa perannya, ya kan? Itu tadi Presiden ya. Terus kalau BP Batam tadi juga sudah dibahas ya. Pemkot Batam juga sudah dibahas. Salah satunya tadi BP Batam kalau dia dikasih HPL dia tidak boleh alihkan kan? Tidak boleh alihkan. Ya.
Terus presiden sudah, di sini ada namanya Makmur Elok Graha. Ini tadi apa yang dari datanya beralamatnya di Gedung Altagraha nih. Ya, betul. Dia ini pihak yang pihak mendapat ketiga siapa di nih? dalam perjanjian ini pihak ketiga. Pihak yang oleh isi perjanjian ini diberi lahan yang akan didapatkan oleh BP Batam berupa HPL itu. Coba kalau saya begini Pak, ya kan dia yang mau mendapatkan. Kalau saya Makmur Elok Graha ya. Kalau saya diberikan, emang salah saya? Nggak salah dong saya. Kan dia minta. Iya kalau saya minta boleh dong. Jadi PT Makmur Salah Elok apa Graha, saya? tunggu dulu. PT Makmur Elok Graha awalnya diajukan permohonan disertai dengan proposal. Ya. Permohonan dan proposal ini kemudian dibahas tanggal 25 Agustus 2004. Maksud saya begini Pak Petrus ya. Kalau saya pengusaha, saya ngajukan proposal sah apa tidak? Itu prosedur. Prosedur ya. Kemudian apapun permohonan saya, kalaupun permohonan itu bertentangan dengan hukum kesusilaan atau nilai-nilai sosial, permohonan saya, kalaupun ya kayak tadi panti pijat segala macam ya, itu kalaupun itu. Kalau saya diberikan salah saya apa? Kan tidak ada salahnya. Nah, kesalahan intinya begini. Semua pihak dalam perjanjian itu kan harusnya tahu bahwa ada larangan undang-undang. Iya, saya kan pengusaha Pak Petrus. Oh iya, biar pengusaha juga kan tidak dikecualikan. Oh gitu ya. Dikecualikan. Jadi sebetulnya ini yang menarik. Ini kan mereka dengan tahu dan mau menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya, kalau saya kan pengusaha, kewenangannya ada di sana. Harusnya di sana dong. Dan memang di sini pemerintah Kota Batam sebetulnya pemerintah tidak transparan terhadap Makmur Elok Graha. Terkait dengan ada syarat yang harus dibebaskan. Bisa saja Makmur Elok Graha sebagai pengusaha tidak tahu aturan-aturan. Saya nggak mau tahu. Tidak transparan. Tidak transparan ya. Jadi jangan disalahkan ke saya. Mungkin kalau dibatalkan saya kemudian ketahuan ke publik digugat dibatalkan, ya sudah. Itu saya terima aja ya. Tapi kalau dibilang saya salah nggak ada dong. Ya, secara sebagai pihak yang mengangkangi peraturan di sini dong, pemerintah dong. Jadi gini, kan barang ini kan dari tahun 2004 stagnan, ya, tidak jalan, dan masing-masing pihak berpangku tangan. Harusnya PT Makmur Elok Graha menanyakan dong, kok di sana masih banyak penduduk? Karena di dalam perjanjian ini PT Elok Graha Makmur Elok Graha baru akan mengeluarkan biaya kalau semua udah clear and clean, termasuk pembebasan. Nanti kita bahas. Maksud saya dan lain-lain. Logika yang saya mau bawa adalah kalau saya sebagai pengusaha ya, saya kan nggak punya kewenangan ya. Kewenangan yang memberikan izin kan ada di BP Batam ya maupun di pihak pemerintah Batam. Kalau saya dikasih kan saya terima ya. Mungkin nanti kalau dibatalkan ya sudah ya. Jadi tindakan aktif kesalahan kan tidak ada di saya ya. Saya namanya juga usaha nyari untung kok ya kan. Namanya juga usaha. Namanya juga usaha ya. Jadi maksud saya seperti itu ya. Jadi menurut saya ini kan Tommy Winata ya. Betul. Ini ya. Tommy Winata tingkat kesalahannya paling rendah lah ya. Dia paling rendah, tapi dia harus tegakkan di dalam proses persidangan nanti. Tetapi walaupun dia harus tegakkan bahwa saya dikecoh atau saya. Nah, ini maksud saya ya. Jadi Tommy Winata harus bilang saya yang dibohongin. Saya jadi korban. Jadi korban ya kan? Bisa ya. jadi. Dia harus Tommy Winata nih Pak Tommy. Ya. Bapak ini sebetulnya salah satu korban ya. Walaupun mungkin punya niat juga untuk mengambil keuntungan dari sana ya. Dan memang ini kalau jalan PT Makmur Elok Graha sangat diuntungkan karena hampir ini proteksinya. Itu nanti kita bahas. Proteksinya luar biasa. Iya, kita bahas nanti. Kita masih membahas soal pihak-pihak nih. Sekarang di sini digugat juga Menteri Agraria. Apa kesalahan dia? Menteri Agraria ini setelah keluarkan SK 93 sampai dengan pelaksanaan hari ini tidak melakukan tindakan pencegahan misalnya. Bereskan dulu di sana. Ya. Padahal kan dia yang bikin peraturan. Iya, dia yang bikin peraturannya sendiri dia tidak jaga. Tadi ada 7 ya. Apa saja Pak Petrus? 7 itu. 7 kira-kira itu coba sebentar. Saya itu bisa, kan harus satu-satu biar masyarakat tahu ya. Oke, apa itu 7 yang syarat di dalam jadi 7 syarat regulasi dari BPN? Nah, jadi
Menteri Agraria pada tanggal 3 Juni 1993 dengan surat keputusan nomor 9 strap 8 strap 1993 tanggal 3 Juni 19 menyatakan kesediaan untuk memberikan hak pengelolaan kepada BP Batam dengan sejumlah syarat. Satu, segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hak pengelolaan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima hak. Jadi BP Batam. Ya. Dua, hak pengelolaan tersebut akan diberikan untuk selama tanah dimaksud dipergunakan untuk pengembangan daerah industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, peternakan, perikanan, dan lain-lain terhitung sejak tanggal didaftarkan. Jadi kalau dia baru daftar kemarin, ya berarti dihitungnya dari kemarin ke depan. Gimana kalau dia baru daftar? Jadi diberikan untuk selama tanah dimaksud dipergunakan untuk pengembangan daerah industri, pelabuhan, pariwisata, pemukiman, dan lain-lain terhitung sejak didaftarkan. Kita tidak tahu kapan didaftarkannya ya? Karena kalau berdasarkan penjelasan Menteri Agraria kemarin, sampai dengan saat ini kami belum memproses karena pemetaan, pematokan, pengukuran luas dan batasnya kan belum pasti, kita belum tahu. Tapi kan mungkin mereka sudah daftar mengajukan permohonan. Pendaftarannya sudah mungkin. Permohonan dulu dong. Ya, permohonannya sudah masuk. Tapi Menteri minta batas dan luas. Oh, berarti permohonan sudah masuk. Ini bagian dari proses ya. Syarat ketiga, apabila di atas areal tanah yang akan diberikan dengan hak pengelolaan tersebut masih terdapat tanah, bangunan, dan tanaman milik rakyat, pembayaran ganti ruginya wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh penerima hak, yaitu BP Batam. Tunggu. Apabila di atas tanah tersebut terdapat masih terdapat apa? Masih terdapat tanah, bangunan, tanaman milik rakyat. Tunggu dulu, 3 ya. Tanah, bangunan, tanah. Ini dimaknai kalau tanah harus bersertifikat atau bagaimana? Tidak harus. Kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Kemudian peraturan pemerintah yang juga sudah banyak kali diubah terakhir dengan PP Nomor 19 Tahun 2021. Ditambah lagi dengan peraturan Menteri Agraria yang nomornya juga sama, nomor 19 tahun 2021. Itu kalaupun masyarakat tidak punya surat apa-apa, cukup dengan surat pernyataan yang diketahui oleh tokoh masyarakat di situ bahwa yang bersangkutan memang menguasai, mengelola, menggarap tanah ini dari tahun sekian sampai sekarang. Oh, jadi kalau ada keterangan misalnya dari kepala desa, ya kan, kepala desa lah ya, atau RT bahwa dia mana-mana itu sudah cukup. Dia berhak mendapat. Nah, kalau bangunan itu harus ada IMB-nya atau nyata ada bangunan? Tidak harus ada IMB. Oh, kalau gitu mereka berhak dong. Dihargai kan ada kalau tanaman kan nggak perlu ada surat ya. Jadi ada tumbuh aja ya. Nah, jadi ini udah jelas loh ganti rugi. Tapi Pak Mahfud bilang mau dikosongkan. Nah, itu dia. Jadi ini Pak Mahfud ngerti apa? Pak Mahfud lagi sedang kelelahan. Oh, ya terus apa lagi, keempat apa itu? Dengan demikian pemindahan penduduk ke tempat pemukiman yang baru atas dasar musyawarah. Relokasi itu bukan hasil musyawarah, tetapi keputusan sepihak. BP Batam. Karena kan ada relokasi yang tadinya akan diberikan tipe rumah 45. Kemudian tanahnya 120 meter ya. Terusnya dikasih juga catu kehidupan per bulan ya. Itu pernyataan sepihak ya. Karena itu berubah lagi ya, bahwa selain itu nanti kalau udah dinilai eksisnya milik mereka misalnya 500 juta ditambahkan. Jadi ini pernyataan sepihak. Ngomong itu mencela-mencele ya. Dan mereka saling bertolak ini nih sebentar nih ya. Jadi saudara-saudara, ini yang saya bilang amatir nih ya, penyelenggaraan pemerintah yang amatir mencela-mencele ya. Nah, seperti dalam pemberitaan di April 2023 kemarin, itu Bahlil ya, jangan Bahlul ya, jangan Bahlul. Menyatakan bahwa mereka sudah dapat SKHPL
SK. Oh, baru surat keputusan? Iya, surat keputusan. Belum sertifikatnya nih? Belum sertifikat, sudah dapat SKHPL. Loh, kalau SKHPL kan Tetapi proses pengukuran dan ganti rugi. September kemarin, Menteri bilang belum ada. Nah, ini ngaco ini ya. Kebohongan-kebohongan dipertontonkan tanpa rasa malu, ya. Diproduksi terus. Diproduksi terus dan dibantah oleh pemerintah sendiri. Ini memalukan, ya. Makanya saya bilang amatiran cara kerja seperti ini. Lanjut. Pak Petrus. Butir yang keempat, dalam rangka kesediaan, ini masih dalam rangka kesediaan memberi hak pengelolaan tersebut, tanah-tanah yang telah dibebaskan diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agri Nomor 8 Tahun 61. Jadi dia harus beri tanda-tanda batas bagi yang sudah dibebaskan. Sudah, jadi sudah diganti rugi, sudah mau pindah, ya. Ini belum sama sekali, tapi mau patok dan ukur. Kalau begitu Pak Petrus, ya, peristiwa tanggal 7 September, peristiwa kelam waktu itu, ya, yang menimbulkan rakyat menderita oleh kepolisian Polda Kepri, ini salah siapa? Salah BP Batam. Dia merasa itu negara. Salah BP Batam, ya. Seperti negara dalam negara. Iya, BP Batam salah. Kemudian kan yang melakukan tindakan kekerasan kan polisi. Dia minta bantuan. Oh, minta bantuan. Nah, jadi kehadiran polisi itu di sana itu kan dalam teknis permintaan bantuan itu kan pasti standarnya. Nah, begini Pak Petrus, ya. Di kepolisian tuh ada namanya Satgas Investasi, Satuan Tugas Investasi. Tindak lanjut dari pernyataan Presiden bahwa Polri harus mendukung investasi, ya. Kalau menurut Pak Petrus, apakah dengan perintah Presiden Polri harus mendukung investasi, Polri itu kacamata kuda atau harus juga mengikuti regulasi? Ini kacamata kuda, karena dalam praktek itu selalu terjadi keberpihakan kepada pihak yang punya duit dan uang. Maksud saya begini, apakah di kepolisian tidak ada kajian, ya, bahwa terkait pembebasan ada regulasi, ya, tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ya, dan juga aturan-aturan selanjutnya terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ya. Ini polisi abaikan gitu aja. Ya, bisa saja kajiannya ada, tapi lebih kuat perintah. Oh, praktek. Nah, ini juga ya, makanya IPW menyatakan polisi harus menjiwai dirinya dengan tribrata. Jadi ya. kita bandingkan seluruh provinsi di tahun-tahun terakhir Presiden Jokowi itu kan ada proyek strategis nasional, tetapi semua jalan tertib. Bagi yang keberatan tunggu proses di pengadilan. Tetapi hal berbeda dan sangat berbeda terjadi di Pulau Rempang. Ini ada apa? Saya mau bandingkan, ya, di soal proyek bendungan, ya, bendungan di Jawa Tengah yang terkait dengan Desa Wadas, ya. Polisi pun awalnya melakukan represi, Pak Petrus, ya. Karena Desa Wadas ini jaraknya 11 kilo dari bendungan, tapi dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Tujuannya supaya kandungan batu di atas desa itu bisa diambil tanpa perlu ada IUP, tanpa perlu ada kajian AMDAL, ya. Waktu itu masyarakat menolak, kemudian direpresi. Tapi ketika ditekan oleh publik, mundur. Akhirnya sekarang pendekatannya adalah musyawarah dan digerilya satu persatu. Nah, kalau itu udah terserah, ya. Ini ternyata diulangi lagi nih, ya. Diulang lagi, represi lagi. Polisi harusnya belajar, ya. Ketidakpercayaan publik kepada polisi karena polisi hanya menjadi alat, ya. Coba kelima tadi. Kelima, terhadap areal tanah yang akan diberikan dengan hak pengelolaan dan telah dilakukan pengukuran sebagaimana dimaksud dalam butir D di atas, sehingga telah dapat diketahui luasnya dengan pasti, akan diberikan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional secara bertahap atau parsial. Oh, jadi enggak langsung sekaligus 17.000, ya? Dan harus didaftarkan pada kantor pertanahan setempat untuk memperoleh tanda bukti berupa sertifikat dengan membayar biaya pendaftaran menurut ketentuan yang berlaku. Jadi dia harusnya patok dulu, ukur dulu, baru dia daftar bahwa saya punya sekian luas. Kalau pemerintah bisa nggak dapat hak istimewa, gitu loh?
Jadi nggak usah patok, nggak usah ukur, langsung diberikan. Tidak, ini tidak ada pengecualian, Tidak ada pengecualian. Karena itu prinsip negara hukum semuanya sama ya. Ya, lalu ada satu ketentuan yang terakhir. Heeh. Ini yang ke-6. Penerima hak dalam menyerahkan bagian dari hak pengelolaan kepada pihak ketiga diwajibkan untuk memenuhi atau tunduk pada ketentuan-ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 77. Yang terakhir, pemindahan hak atas tanah yang diberikan dengan keputusan pemberian hak pengelolaan dimaksud huruf E kepada pihak lain dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan kecuali ada izin Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pemberian hak atas tanah yang diberikan dengan keputusan pemberian HPL dimaksud huruf E di atas tadi kepada pihak lain dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Oh, jadi dialihkan nggak boleh? Tidak boleh, kecuali atas izin Kepala Dari Badan BPN. Pertanahan Nasional. Izin ini pun baru bisa menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional kalau dia udah pegang sertifikat HPL-nya. Iya ya. Tetapi ini sebelum apa-apa sudah diberikan. Di Cina. Baik, Pak Petrus, kita sudah 1 jam ya. Segmen ngeri-ngeri sedap kita akan lanjutkan lagi ya pada episode ngeri-ngeri sedap selanjutnya. Ini masih banyak nih bahasannya ya. 50 halaman. 50 halaman. Ini baru kulitnya ya. Ini baru kulitnya ya. Jadi itu ngeri-ngeri sedap. Karena kalau diterusin, oh ada yang bagian lebih ngeri ya kan ya. Bagian lebih ngeri tapi sedap buat masyarakat ya. Oke. Kita akhiri sore ini. Terima kasih Pak Petrus telah hadir dalam diskusi podcast kita di Rumah Kebudayaan Nusantara dalam acara Ngeri-Ngeri Sedap. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.